apakah eh, pemilih berkualitas itu sekedar pemilih yang melek dulu atau lebih kepada pemilih yang kritis, rasional, dan memenuhi kebutuhan real daerahnya. Jadi bagaimana Anda mendefinisikan terkait dengan pemilih berkualitas? Dia menggunakan ya secara cerdas menjawab. Nah, strategi penataan lanjut seperti apa yang dapat memastikan mereka tidak terabaikan? Ada koneksi lanjut nanti antara saya sebagai pemilih dengan seseorang yang saya pilih. Jadi semakin dekat orang dengan pemilih atau katakanlah anggota dewan dengan pemilihnya, itu semakin bagus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wafat Musyapa, Kadip Pak SDM Parmas. Hari ini kita akan menampilkan podcast KPU Kabupaten Kuningan dengan tamu Kang Aspa yang kita sapa. Kemudian beliau merupakan anggota KPU Kabupaten Kuningan yang menjabat selama 2 periode, di periode kedua menjabat menjadi Ketua KPU Kabupaten Kuningan. Baik, hari ini kita akan membahas terkait dengan penataan dapil dan pemilih berkualitas. Kang Aspa, gimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Baik, Kang Selamat Aspa. siang teman-teman semuanya. Baik, siang juga Kang Aspa. Kang Aspa, kita langsung saja terkait dengan apa yang akan kita bahas selama kurang lebih 1 jam. Kang Aspa, sebelum masuk ke terkait dengan penataan dapil yang KPU Kabupaten Kuningan sempat membahas terkait dengan penataan dapil, dan sama juga waktu Kang Aspa menjadi ketua, menjadi pembahasan juga. Saya kira kita harus mendefinisikan kembali terkait dengan pemilih berkualitas. Apakah pemilih berkualitas itu sekedar pemilih yang melek huruf atau lebih kepada pemilih yang kritis, rasional, dan memahami kebutuhan real daerahnya? Jadi bagaimana Anda mendefinisikan terkait dengan pemilih berkualitas hari ini? Saya kira soal kriteria pemilih berkualitas itu bisa dilihat dari beberapa indikator ya. Pertama, tentu pemilih bisa dibilang berkualitas apabila seseorang yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan gitu, memenuhi syarat menjadi pemilih, lalu seluruh prosedur itu kemudian ditempuh. Nah, seseorang bisa disebut pemilih itu ketika hadir di TPS. Jadi ketika sebelum hari H, di hari-hari sebelumnya, sebetulnya secara substansial belum bisa disebut pemilih. Ya. Dia hanya berstatus sebagai calon pemilih. Nah, ketika hadir di TPS, mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan, ya SOP untuk pemungutan suara, dia menggunakan hak suaranya dengan cara mencoblos surat suara. Nah, disitulah status seseorang pemilih dipertaruhkan. Apakah dia hanya seorang pemilih yang prosedural atau memang menstatuskan dirinya sebagai pemilih substansial. Nah, pemilih substansial itu ya tentu saja akan berkonsekuensi apakah seseorang pemilih disebut berkualitas atau tidak. Ketika menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab, kemudian dilandaskan kepada visi misi program calon, ya sehingga dia punya harapan bahwa keterpilihannya atau pilihannya itu kemudian menghasilkan pemimpin yang amanah, berintegritas, ya tentu itu paling tidak menjadi prasyarat seseorang bisa dikatakan sebagai pemilih berkualitas.
Artinya dia menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan bertanggung jawab, seperti itu. Baik, nah ini terkait dengan yang tadi disampaikan, ini kan terkait dengan visi misi calon. Ini kaitannya dengan sebenarnya penataan dapil ini secara substansial bisa menjadi tool, kalau tadi Kang Asfa bilang, alat yang tidak langsung untuk mendidik pemilih. Misalnya dengan dapil yang Kuningan ini kan lumayan luas. Dengan dapil yang tidak terlalu luas, mungkin bisa diberikan contohnya oleh Kang Aspa. Apakah interaksi calon pemilih menjadi lebih bermakna atau mendidik? Jadi ada interaksi antara calon dengan pemilih. Contoh, ada yang daerah katakanlah sulit dijangkau, kita kan mengalami situasi itu. Ada yang sulit dijangkau, kemudian interaksi dengan calon juga tidak terlalu intens. Nah, bagaimana memaknai soal itu? Tentu saja, ya soal komposisi daerah pemilihan itu akan berkorelasi dengan dengan preferensi politik pemilih sebetulnya. Karena apa? Sebetulnya semakin dapil itu banyak, sebetulnya semakin bagus. Karena apa? Karena kita sebagai pemilih ketika menggunakan hak pilih, harapan paling dekatnya adalah bagaimana ada koneksi yang baik antara saya sebagai pemilih dengan seseorang yang saya pilih, kemudian jadi. Semakin dekat ya orang dengan pemilih atau katakanlah anggota dewan gitu kan dengan pemilihnya, itu semakin bagus. Nah, salah satu langkah yang mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman penyelenggara adalah bagaimana membuat struktur daerah pemilihan ini dalam konteks mendekatkan wakil rakyat, katakanlah begitu, dengan pemilihnya, dengan konstituennya. Nah, kita bisa bayangkan, ini kan komposisi dapil ini sudah berlangsung sejak pemilu 2004, ya Pak Auk. Sejak 2024 itu sudah 5 dapil dan komposisinya sama seperti sekarang. Ya, dapil 1 mencakup 6 kecamatan wilayah perkotaan, dapil 2 wilayah utara, sebagian perkotaan, sebagian pedesaan. Dapil 3 daerah Ciawi dan sekitarnya, dapil 4 Luragu ke timur, dapil 5 Kadugede ke selatan. Komposisinya sama persis. Padahal kalau kita kita sasar dari aspek misalnya prinsip penataan dapil, sebetulnya ada beberapa poin yang bisa dielaborasi, yang bisa didiskusikan ulang. Apakah komposisi dapil per hari ini itu situasinya sama enggak dengan 2004 yang lalu? Meskipun jumlah kursinya berbeda, karena kalau jumlah kursi kan tergantung jumlah penduduk. 2004 jumlah penduduk Kuningan masih di bawah 1 juta. Sehingga jumlah kursinya hanya 45. Nah, kesininya menjadi 50 karena ada pertambahan penduduk. Hanya pertanyaannya, ketika penduduk atau populasi semakin bertambah, dengan komposisi kursi 50 di DPRD Kuningan, lalu dibagi-bagi setiap dapil, ada yang 12, ada yang 8, ada yang 6, itu kira-kira cukup mewakili enggak? Ya. Cukup mewakili enggak dengan dengan karakteristik masyarakatnya atau karakteristik pemilihnya atau konstituennya. Katakanlah masyarakat Kuningan, ya dapil 1 misalnya. Dapil 1 itu secara kalau dilihat dari aspek posisivitas, salah satu prinsip penataan dapil, itu ada perbedaan karakteristik yang jauh antara wilayah atau pemilih di Kecamatan Kuningan, Cigugur dengan misalnya Ciniru Hantara. Nah, kalau melihat dari karakteristik masyarakat, menurut saya sudah tidak relevan dengan prinsip penataan dapil seperti itu. Sehingga apalagi kalau komposisi keterpilihan anggota DPRD yang 12 orang di parlemen, basically mereka berasal dari wilayah perkotaan. Nah, pertanyaannya, apakah teman-teman pemilih misalnya yang ada di lereng-lereng hutan, ya gunung, ya pegunungan lah, bukit-bukit seperti Hantara Ciniru cukup terwakili tidak secara aspirasi oleh anggota dewan yang notabene berasal dari wilayah perkotaan. Ya, karena dari 12 orang itu kita bisa cek dari misalnya dari partai A, B, C, D siapa aja yang masuk, latar belakangnya apa. Sebab yang namanya wakil rakyat mutlak dia paling tidak secara kultur, secara karakter juga
ada kedekatan dengan basis konstituennya. Nah itulah yang kemudian salah satunya menjadi motif ketika kami menjabat KPU periode kemarin melakukan penataan daerah pemilihan. Ya, ya. Pertama motifnya adalah karena ini sudah terlalu lama, ya komposisi 5 dapil itu terlalu lama. Yang kedua, margin alokasi kursi antar dapil satu dengan dapil lain itu terlalu jauh. Ya, bayangkan dapil 5 dengan karakteristik geografisnya, pegunungan, bukit-bukit, tapi penduduknya hanya sedikit, hanya 6 kursi. Ya, sementara dapil lain yang padat itu 12 kursi. Jadi hampir 50%nya malah kan gitu ya. Seperti itu kira-kira gambaran. Ya, jadi menurut Kang Aspa, pada tahun 2024 kemarin, apa yang menjadi tantangan paling pokok terkait dengan penataan dapil? Saya melihat ada dua hal yang menjadi tantangan atau bisa jadi kontradiksi lah, bukan kontradiksi. Satu sisi antara keinginan civil society, ya kelompok-kelompok masyarakat, organisasi-organisasi yang menghendaki dilakukan penataan ulang daerah pemilihan. Sisi lain masih ada ketidaksiapan dari teman-teman partai politik, wabil khusus caleg-caleg existing, ya anggota DPRD, yang melihat bahwa penataan daerah pemilihan secara politik sebagai sesuatu yang kurang menguntungkan, ya buat mereka. Kenapa begitu? Sebab kan ini terkait dengan soal anggaran, soal APBD, bagaimana menata kelola anggaran, bagaimana mendistribusi program dan lain-lain. Existing itu sejak awal dia terpilih lalu dilantik, diangkat sumpah janji, cenderung ingin merawat konstituen yang menjadi binaannya ketika pemilihan sebelumnya, kan begitu. Nah, sisi lain, kalau proyeksinya ke depan dia ingin menjadi petahana, akan maju lagi menjadi anggota DPRD ya, di pemilu berikutnya, itu agak kurang menguntungkan. Sebab ada ketidaksinkronan, ada ketidakcocokan antara distribusi program ya yang notabene sebagai bagian dari maintenance kepada konstituennya ternyata berubah ya dari segi penataan daerah pemilihannya. Misalnya, nah ini kan saya masih ingat misalnya dapil 1 existing itu kan meliputi Kuningan, Cigugur, kemudian Garawangi, Sindang Agung, Cindiru, Hantara. Tetapi ada perubahan mendasar pasca dilakukan simulasi penataan daerah pemilihan. Sebab apa? Dari 6 kecamatan ini yang bertahan di dapil 1 ya praktis hanya 2 kecamatan, yaitu Kuningan dan Cigugur. Sisanya 4 kecamatan itu terpisah ke daerah pemilihan yang lain. Nah, sehingga dapil 1 menjadi 2 kecamatan ditambah 1 kecamatan yang awalnya di dapil 2 yaitu Keramat Mulia. Kan gitu ya. Kenapa Keramat Mulia masuk ke dapil 1? Karena secara wilayah memang beririsan, berdampingan. Yang kedua secara karakteristik sebenarnya teman-teman di masyarakat di Keramat Mulia mendekati karakteristik perkotaan. Sehingga secara aspek kohesivitas itu memenuhi unsur untuk dilakukan grouping dengan Cigugur dan Kuningan. Sisi lain, karakteristik Cindiru Hantara itu jauh dengan Kuningan, sehingga dilakukan simulasi untuk dilakukan grouping menjadi daerah pemilihan bersama Lebakwangi dan Maleber, plus Garawangi dan Sindang Agung. Nah, kira-kira begitulah gambaran, ada gambaran kontradiktifnya antara satu sisi kepentingan publik yang ingin sedekat mungkin dengan wakilnya, sisi lain ada kepentingan politik dari teman-teman politisi, partai politik, terutama anggota DPRD existing yang terus melakukan maintenance pasca pemilu menuju pemilu berikutnya, kira-kira begitulah. Ya, ini kan terkait dengan jangkauan pemilih juga, agar pemilih juga merasa terwakili sedekat mungkin. Ya. Gitu. Jadi menurut Pak Aspa di antara 2 pokok persoalan ini mana yang paling mendekati untuk kemudian dijadikan
salah satu dasar untuk penataan dapil? Ya tentu, menurut saya sudah saatnya. Pertama, sudah saatnya Kuningan melakukan grouping atau penataan ulang daerah pemilihan. Ya, komposisinya sebagaimana yang sudah pernah dilakukan uji publik ketika penataan dapil untuk pemilu 2024 yang lalu. Itu yang pertama. Yang kedua, soal kepentingan politik ya teman-teman DPRD yang statusnya notabene existing, saya kira itu bisa didiskusikan. Sebab pada dasarnya kita bicara substansi penyelenggaraan pemilihan umum, ya peserta pemilu itu sesungguhnya bukan caleg, Ya. kan gitu, tapi partai politik. Artinya justru yang paling berkepentingan terhadap persoalan bagaimana mengatur komposisi daerah pemilihan untuk kepentingan pemilihan umum yang akan datang harusnya partai politik. Ya, jadi yang harus hadir itu partai politik. Bagaimana partai politik bisa menjembatani satu sisi antara kepentingan publik sebagai konstituen atau pemilih, sisi lain kepentingan politisi yang notabene adalah kader partai yang bersangkutan. Nah, bagaimana mengatur komprominya? Ya, tentu dari segi aspek kepentingan pengelolaan anggaran yang dikenal oleh publik dengan istilah pokir, ya, pokok pikiran. Ya, kalau misalnya bicara pokir, yang paling dikedepankan adalah kepentingan masyarakatnya kan gitu, Ya. bukan kepentingan pemilihnya. Nah, karena pemilih itu kan hadir status pemilih itu hanya sampai hari H. Setelah itu bukan lagi pemilih, tapi masyarakat Kuningan. Kemudian berikutnya, ya skema pokir ini juga bisa disinergiskan dengan program pemerintah. Nah, artinya ketika anggota DPRD hadir ke bawah, ke masyarakat, menemui rakyat, itu dalam konteks memang hadir sebagai penyelenggara negara, bukan mantan caleg. Ya. Nah, rata-rata mereka hadir sebagai mantan caleg. Mantan caleg yang terpilih, lalu kemudian mendistribusi program, diarahkan lokusnya ke masyarakat yang notabene menjadi pemilihnya, kan begitu. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Nah, kalau partai yang hadir memoderasi kepentingan-kepentingan caleg itu, saya kira titik temunya ada nanti. Ya. Kepentingan politiknya ada, terpenuhi. Lalu kepentingan civil society juga terpenuhi. Sehingga penataan daerah pemilihan ini bisa menjadi sinkron, menjadi kepentingan bersama. Lalu siapa yang paling berkepentingan terhadap daerah pemilihan? Harusnya pemilih, bukan calon. Gitu. Jadi harusnya pemilih yang berkepentingan terhadap tata kelola daerah pemilihan, bukan calon. Sebab apa? Toh pada akhirnya mereka yang terpilih bertindak sebagai wakil rakyat. Bukan Artinya sebagai apa? calon. Pemegang kedaulatannya rakyat. Rakyat. Kan gitu. Jadi itu yang bisa dilakukan. Ya, ini tadi sudah digambarkan terkait dengan sebenarnya yang paling berkepentingan terkait dengan penataan dapil itu kan adalah bukan calon, Rakyat, rakyat. pemilih. Nah, maka saya kira ini juga berkorelasi dengan tadi yang disampaikan di awal bahwa secara geografis masyarakat kita kan tidak domainnya tidak di perkotaan saja, tapi Iya. ada di pinggiran juga. Nah, strategi penataan dapil seperti apa yang dapat memastikan mereka tidak terabaikan dan bisa dijangkau dengan program-program kandidat. Tadi kan sudah di-spill sedikit terkait dengan pokir. Nah, itu bagaimana agar mereka juga ya tadi kedekatan antara ini kan KPU ini hanya berperan sebagai medium informasi saja terkait dengan pendidikan, tapi yang lebih luas jangkauan itu kan tetap adalah wakil rakyat. Yeah. Nah, jadi strategi penataan dapil seperti apa yang dapat memastikan mereka itu tidak terabaikan dan bisa dijangkau dengan program-program kandidat yang secara substantif yang nanti juga akan bermain di 2029. Dari sisi penyelenggara, KPU sangat memungkinkan dan memiliki kuasa untuk membuka partisipasi publik seluas-luasnya. Ya, meskipun ini sudah dilakukan di tahun 2021, waktu itu kami masih di KPU, kita lakukan roadshow
lalu publikasi seluas-luasnya kepada masyarakat sehingga mereka tahu soal penataan dapil. Tapi saya kira ini harus diulangi kembali, ya, direview kembali oleh teman-teman penyelenggara ini, terutama yang di KPU, untuk membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya sehingga ada pelibatan langsung, ya, dari masyarakat yang notabene mereka nanti akan beralih status menjadi pemilih, kan gitu. Karena sekali lagi mereka yang harusnya punya kepentingan, kan gitu ya. Nah, yang kedua, dari sisi prosedural, tentu KPU juga nanti ada tahapan-tahapan teknis kan ya yang harus dilakukan untuk bagaimana menata daerah pemilihan. Nah, aspek prosedural itu diantaranya ya tentu melakukan komunikasi seinten mungkin dengan teman-teman partai politik, ya karena status mereka itu nanti sebagai peserta pemilu, kan gitu ya. Nah, proses komunikasi seperti apa? Ya tentu bisa diambil dua jalan. Jalan pertama secara informal, tentu KPU sangat dimungkinkan, ya bahkan menurut saya harus terus berdialog dengan teman-teman partai politik, berdiskusi dengan teman-teman partai politik di berbagai kesempatan untuk mengelaborasi, mengeksplorasi soal isu penataan daerah pemilihan. Sehingga nanti ada titik temu, ada kesamaan pemahaman ya soal apa sebenarnya substansi dari tata kelola daerah pemilihan. Nah, berikutnya tentu KPU nanti berkewajiban menggelar forum-forum resmi ya dalam rangka mendiskusikan soal penataan dapil. Hasil dari proses dialog dengan masyarakat, kelompok-kelompok NGO, civil society, termasuk juga hasil komunikasi dengan teman-teman partai politik, teman-teman anggota DPRD dan lain-lain dalam forum uji publik misalnya. Nah, proses uji publik itu kan proses penyampaian pandangan, ya, pendapat publik, stakeholder yang memang akan terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses kontestasi pemilu yang akan datang. Nah, dari sana kemudian akan terbaca arah keinginan publik seperti apa, arah keinginan teman-teman partai politik seperti apa, termasuk juga yang di dalamnya include ya teman-teman existing anggota-anggota DPRD yang dimungkinkan pada pemilu yang akan datang maju kembali menjadi kontestan, menjadi calon. Nah, di luar itu KPU sebagai fasilitator ya tentu harus berdialog juga, diskusi juga secara intensif dengan rekan penyelenggara yang lain, yaitu Bawaslu. Sehingga ada titik temu nanti secara teknis, secara prosedural. Nah, gali juga sedalam-dalamnya terkait dengan ya kalau di teman-teman penyelenggara mungkin masih relevan sampai saat ini istilah DIM, ya daftar inventarisasi masalah. Digali sedalam-dalamnya, diinventarisir, dihimpun, sesungguhnya argumentasi apa yang bisa dimunculkan untuk mengorbitkan ya, komposisi dapil yang baru, kemudian kira-kira potensi persoalannya apa ketika misalnya dorong dapil penataan dapil. Lalu kemudian existing ya yang 5 dapil itu juga sama. Kira-kira apa yang menjadi persoalan ketika dapil itu dipertahankan dan apa yang menjadi asas kebermanfaatannya ketika dapil itu juga dipertahankan. Nah, diskusi-diskusi itu bisa berlangsung secara dialektis dan semuanya tentu disandarkan kepada peraturan perundang-undangan, tetapi secara substansial tetap mengedepankan ya aspek pengukuhan atau pemantapan terhadap aspek kedaulatan rakyat itu. Artinya yang dikedepankan adalah kepentingan masyarakat, ya, bukan kepentingan segelintir, kira-kira begitu. Ya, jadi yang ditangkap itu bagaimana penataan atau pemetaan dapil itu bisa berlangsung secara humanis, bisa berlangsung secara partisipatif. Humanis itu tidak mengabaikan hak rakyat. Iya. Dan yang kedua adalah partisipatif karena pelibatan terkait dengan penataan dapil itu tidak hanya untuk segelintir
orang gitu. Jadi harus ada akademisi, NGO, masyarakat umum, dan kemudian juga parpol sebagai peserta pemilu nanti di tahun 2009. Nah, ada satu lagi Pak, Gimana? ya, soal bagaimana mendorong isu atau terkait dengan penataan dapil. Hal yang paling penting adalah dari sisi KPRI sebagai regulator. Ya. Ya. KPRI kami juga pernah merekomendasikan dalam forum-forum resmi ketika dulu masih di penyelenggara, bagaimana mendorong penataan dapil ini bisa dimulai sejak dini, gitu, tanpa harus menunggu dimulainya tahapan pemilihan umum. Ya, jadi ini hal yang berbeda kan antara penataan daerah pemilihan dengan tahapan-tahapan teknis penyelenggaraan yang lain. Mirip seperti proses pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan. Nah, ini terus diupdate ya, didiskusikan secara periodik, ada rapat pleno, biasanya tribulan kan gitu ya, rapat pleno, kemudian updating data pemilih potensial yang sumbernya dari data dari Disdukcapil. Nah, daerah pemilihan juga menurut saya ini penting untuk didorong oleh KPRI sebagai regulator untuk memastikan bahwa semua KPU kabupaten kota di seluruh Indonesia, termasuk KPU provinsi dan tentu KPU RI sendiri, untuk memulai proses penataan dapil itu sejak hari ini, sejak sekarang. Ya, sehingga teman-teman partai politik juga, utamanya adalah anggota DPRD, itu mereka tidak kaget dan bisa mempersiapkan sejak dini terkait strategi-strategi ke depan. Tidak lagi terhambat oleh soal distribusi pokir dan lain-lain kan, atau program-program yang kaitannya dengan maintenance terhadap konstituen. Ya, jadi karena yang menjadi isu penting ketika penataan dapil sebelum pemilu 2024 itu soal itu ya, existing itu agak kerepotan karena harus sudah membina dengan sebaik-baiknya terhadap konstituen di dapil mereka masing-masing, ternyata harus dirubah. Dan itu dinilai ya merugikan, apalagi yang basisnya lepas ke dapil yang lain. Nah, itu ya jadi itu mungkin yang jadi dengan pengalaman dan pemahaman Kang Aspa terkait dengan penataan dapil, jadi sejauh apa koordinasi yang diperlukan antara KPU sebagai fasilitator, pemerintah daerah, DPRD yang menyusun dapil yang ideal untuk masa depan di pemilu selanjutnya. Ya. Nah, ini kaitannya dengan apakah 6 atau 7 gitu. Ya. Nah, jadi menurut Kang Aspa bagaimana dan sejauh apa koordinasi yang harus dilakukan oleh fasilitator nih? Ini penting untuk KPU masukannya. Saya belum tahu tawaran KPU hari ini terkait dengan alternatif daerah pemilihan yang akan disodorkan ya untuk pemilu yang akan datang. Nah, tetapi ya memang ini kan bukan sesuatu yang susah, yang mudah ya. Maksudnya bukan sesuatu yang mudah, ini sangat susah mengatur komposisi dapil karena terkait dengan prinsip penataan dapil yang 7 item itu. Nah, kalaupun misalnya opsinya masih sama seperti yang sebelumnya, ada existing 5 dapil, ada alternatif yang baru 6 dapil, kemudian ada yang 7 dapil. Nah, dari 5, 6, dan 7 dapil ini, menurut saya yang paling ideal itu yang 6 dapil. Yang 6 dapil. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya tentu KPU berkewajiban memastikan bahwa opsi yang akan diambil, misalnya mau existing, mau 6, mau 7, ya memastikan bahwa pilihan alternatif yang akan disodorkan itu memenuhi prinsip penataan daerah pemilihan. Itu yang pertama, itu mutlak harus. Yang kedua, kalaupun kesemuanya memenuhi prinsip, tinggal diambil mana yang paling banyak maslahatnya, mana yang paling sedikit madorotnya, kira-kira gitu. Aspek kemaslahatan itu bisa di breakdown menjadi suatu hal yang prinsipil, misalnya soal tadi salah satunya bagaimana KPU memfasilitasi agar wakil rakyat bisa memiliki hubungan sedekat mungkin dengan konstituen. Nah, semakin mendekatkan artinya semakin melahirkan nilai kemaslahatan yang besar. Semakin menjauhkan, paling tidak mempertahankan yang jauh, ya itu kan mempertahankan yang jauh kalau misalnya tidak ada perubahan. Ya tentu harus diukur, betul nggak nilai kemaslahatannya tetap besar dibanding nilai kemadorotannya.
Ya, kalau kemudian lalu semakin dijauhkan ya semakin repot. Justru ditata dapil itu dalam rangka mendekatkan ya wakil rakyat dengan konstituen. Nah, kemudian di luar itu yang bisa dilakukan ya tentu harus diintensifkan diskusi-diskusi, dialog-dialog, tatap muka ya yang kemudian akan memperkuat argumentasi. Pada prinsipnya KPU sesungguhnya hanya menyampaikan alternatif saja prinsipnya, sebetulnya itu. Ya, lalu siapa yang harus menangkap? Ya publik. Karena bagi KPU mau berapa dapil pun prinsipnya ya tidak masalah. Cuman kan ada kepentingan yang lain di sisi KPU. Misalnya aspek teknis penyelenggaraan, soal manajemen logistik, soal partisipasi pemilih. Kan itu akan berkonsekuensi pada variabel-variabel itu. Sedikit besarnya dapil, ya paling tidak akan mempengaruhi soal penyediaan surat suara, kan begitu. Nah, kemudian sedikit banyak dapil juga akan berpengaruh terhadap tingkat kehadiran pemilih. Ya, bagi pemilih, semakin banyak alternatif calon kan semakin bagus, kira-kira begitu. Nah, semakin tidak banyak alternatif calon yang menurut keyakinan pemilih tidak memberikan garansi apa-apa terhadap masa depan mereka, ya semakin buruk nanti pada sisi partisipasi pemilih. Nah, ya itu kira-kira. Baik, nah ini sebagai pesan dan rekomendasi yang sangat konkret untuk KPU, partai politik, dan masyarakat sipil dalam mempersiapkan penataan dapil yang berorientasi pada pemilu dan kemudian kualitas pemilih juga di tahun selanjutnya. Nah, jadi apa rekomendasi konkretnya nih untuk KPU, parpol, dan masyarakat sipil dalam menyambut pemilu ke depan? Menurut saya begini ya, kira-kira saya berangkat dari sesuatu yang sederhana. Ya, kenapa ada pemilu? Ketika ada lembaga penyelenggara pemilu, ya prinsip pada dasarnya itu karena ada dua hal penting. Pertama ada suara, yang kedua ada kursi. Ya, suara yang kemudian produk dari proses voting itu kemudian berkonsekuensi terhadap aspek-aspek yang berjalan jauh sebelum pemungutan suara. Mulai dari pemutusan daftar pemilih, kemudian kesiapan logistik, kesiapan teknis penyelenggaraan, ya, kemudian perlengkapan pemungutan suara dan lain-lain. Nah, lalu terkumpullah sejumlah suara yang notabene itu adalah pendapat masyarakat. Ya, kenapa disebut pendapat? Sebab kan pemilihan umum itu kan wahana musyawarah besar rakyat ya untuk menyampaikan pendapat dalam rangka memilih pemimpin. Nah, suara itu kemudian dikonversi menjadi kursi. Maka ada proses counting, ada proses penghitungan suara, rekapitulasi suara, dan instrumen-instrumen pendukung lainnya yang dapat mendokumentasikan perolehan suara itu sehingga bisa menjadi dasar untuk proses konversi suara ke kursi. Maka jadilah perolehan kursi yang di dalamnya adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di kursi itu dengan jumlah yang sudah ditentukan sesuai dengan tingkat populasi penduduk. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Pertama, pemilu harus ditempatkan sebagai kepentingan bersama, bukan kepentingan parsial yang seolah-olah ini hanya menjadi kepentingan penyelenggara pemilu sebagai pelaksana teknis, lalu Bawaslu juga sebagai pengawas, beserta partai politik. Nah, sisi lain bahwa pemilu itu kan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Ya, artinya siapa yang mutlak menjadi faktor dominan di sini? Tentu adalah masyarakat pemilih. Nah, persoalannya kadang-kadang masyarakat yang nanti akan menjadi pemilih justru tidak memiliki level kepentingan yang tinggi sehingga merasa bahwa pemilu itu sebagai sesuatu yang sangat penting. Ya, kan aneh jadinya. Pemilu menjadi sarana kedaulatan rakyat, sementara rakyatnya yang akan memilih justru tidak memiliki sen apa-apa terhadap penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu,
ya menurut saya mau tidak mau, suka tidak suka, ya bisa tidak bisa harus bisa. Apa yang saya lakukan? Ya pendidikan politik. Pengurus partai politik itu produk pendidikan politik. Anggota DPRD yang sebelumnya menjadi calon, dia rela mewakafkan dirinya, hartanya untuk berkontestasi, yaitu produk pendidikan politik. Penyelenggara pemilu, ya yang katanya sudah tidak punya waktu lagi untuk urusan-urusan keluarga dan lain-lain kan gitu ya. Dugsuk lah gitu ya, tisuk-suk tidungdung. Ya, itu produk pendidikan politik. Nah, berarti apa yang harus dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas ya aktor-aktor pemilu ya pendidikan politik. Siapa yang melakukan pendidikan politik? Ya negara harus hadir. Cuma negara kemudian mengatur secara teknis, membuat formulasi, baik itu melalui undang-undang partai politik dan lain beserta turunannya, lalu membiayai partai politik untuk melakukan mendapatkan sejumlah anggaran untuk apa? Ya diantara untuk pendidikan politik. Nah hasil pendidikan politik itulah kemudian melahirkan instrumen-instrumen yang tadi. Ada aktivis partai politik atau pengurus atau fungsionaris istilahnya. Ada calon-calon anggota DPRD, calon-calon kepala daerah, ya bakal calon maksudnya. Ada yang menjadi pemantau, ada yang menjadi penyelenggara teknis, pengawas, ya. Ada yang menjadi pemilih. Nah, berarti kita bisa bagi aspek periode siklus pemilihan umum. Ya, ada 3 periode kan? Ya, ada pre-election period, ada electoral period, dan post-election period. Ada periode sebelum, ketika penyelenggaraan, dan setelah penyelenggaraan. Nah, hari ini posisinya di post-election period. Ya. Apa yang saya lakukan? Ya pendidikan politik. Nah, KPU bisa hadir menjadi aktor yang melakukan proses pendidikan politik atau civic education. Ya, partai politik apalagi. Pemerintah melalui leading sector biasanya Kesbangpol juga hadir. Lembaga-lembaga pendidikan, sekolah, perguruan tinggi juga hadir. NGO, kemudian pemantau-pemantau dan lain-lain semuanya pegiat demokrasi bisa hadir. Untuk apa? Pendidikan politik. Nah, proses penataan dapil juga bagian dari pendidikan politik sebetulnya. Nah, setelah itu barulah masuk di electoral period. Nah, disitulah kemudian semuanya memerankan sesuai perannya masing-masing, sesuai core masing-masing, dan minim-minimnya masyarakat yang tidak jadi variabel atau aktor pemilu tadi, ya berubah statusnya menjadi pemilih, kan begitu. Nah, ketika berubah menjadi pemilih di electoral period, maka KPU baru hadir melakukan proses pendidikan pemilih. Ya, sebenarnya kalau dibagi-bagi porsi seperti itu. Nah, kalau siklus pemilu bisa berjalan dengan baik dari 3 siklus itu, saya kira tidak ada masalah ya untuk pemilu yang akan datang, karena aktor pemilunya sudah mempersiapkan diri sejak jauh-jauh hari, sudah prepare, partai politiknya sudah prepare, kaderisasi politiknya juga sudah berjalan, pemerintah juga sudah menyiapkan misalnya dari segi dukungan anggaran, KPU juga sudah menyiapkan berbagai hal gitu ya dalam rangka peningkatan kapasitas SDM-nya. Masyarakat juga sudah mempersiapkan ya dalam rangka menuju perubahan status dari masyarakat secara umum menjadi pemilih. Ya, tentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ya, itu kira-kira yang bisa. Oke, baik. Terima kasih Kang Aspa. Itu pembahasan dengan Kang Aspa terkait dengan penataan dapil dalam menjangkau pemilih yang berkualitas. Tadi sudah dibagi di akhir itu terkait dengan periodisasi terkait dengan pemilu, siklusnya. Siklus ini harus kita jalankan dengan baik. Peran masing-masing dari KPU, partai politik dan masyarakat juga sama, agar di ke depan ini demokrasi yang menjadi amanat dari undang-undang itu bisa menjadi hajat bersama, bukan hanya hajat penyelenggara, hajat partai politik dan kemudian juga masyarakat. Jadi hajat bersama, dan
Itulah pentingnya pendidikan, baik pendidikan pemilih berkelanjutan, pendidikan politik juga, agar masyarakat paham haknya itu bisa disampaikan dan digunakan pada saat yang tepat. Itu podcast pertama KPU Kabupaten Kuningan. Silahkan follow kanal KPU Kabupaten Kuningan. Podcast selanjutnya akan kita laksanakan di beberapa hari kemudian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.